Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kita kembali pada mata kuliah kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dan budaya organisasi. Jadi kita akan mencoba mendeskripsikan hubungan antara kepemimpinan dan budaya organisasi. Nampak sekilas memang sepertinya dua hal ini merupakan sesuatu yang berbeda antara kepemimpinan dan budaya organisasi. Apalagi ketika dipertemukan, biasanya dalam suatu fenomena, kepemimpinan seseorang ini akan terbentur terhadap budaya organisasi. Atau bahkan mungkin sebaliknya, kepemimpinan seseorang ini akan mampu merubah budaya organisasi. Namun, yang harus kita pahami bahwa dua hal ini menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Karena pada prinsipnya di dalam organisasi itu sudah pasti ada budaya yang melekat, dan budaya organisasi itu biasanya dibentuk oleh suatu kepemimpinan. Nah, lantas korelasi apa sih yang kemudian bisa kita ambil, hubungan apa sih yang bisa kita tarik benang merahnya antara kepemimpinan dan budaya organisasi ini? Kita akan coba lihat. Jika kita sering belajar tentang budaya, maka biasanya kita akan mengkorelasikan budaya itu terhadap segala sesuatu. Karena memang pada prinsipnya budaya ini berhubungan dengan kehidupan kita. Kita juga penting untuk mempelajari budaya. Karena dengan budaya kita bisa menjadi diri kita sendiri, kita bisa membaur dengan lingkungan, dengan kehidupan masyarakat, dan kita juga bisa meningkatkan atau memaksimalkan potensi diri kita. Namun sayangnya, budaya ini sering sekali dijadikan sebagai kambing hitam, terutama jika terdapat suatu kebijakan yang diimplementasikan pada suatu organisasi atau suatu negara atau suatu tempat, yang mana kebijakan itu gagal. Contoh misalnya, kita kenal sebagai seorang administrator publik istilah welfare state. Namun, istilah welfare state ini tidak bisa diterapkan sembarangan. Kita tidak bisa kemudian langsung mengimplementasikan welfare state ini di NKRI. Kenapa? Salah satunya penyebab yang paling tinggi atau paling besar adalah permasalahan budaya. Sehingga secara tidak langsung budaya-budaya yang ada di Indonesia ini seolah-olah menghambat proses atau pelaksanaan kebijakan welfare state tersebut. Nah, lantas kalau misalnya ada pertanyaan atau kita kembalikan lagi, apakah memang benar budaya tersebut menghambat atau mempersulit kebijakan-kebijakan yang mana ketika kebijakan itu diterapkan di Eropa ataupun negara maju itu berhasil, tetapi ketika diterapkan di Indonesia gagal. Ada suatu pernyataan dari Djoko SM. Beliau adalah mantan Direktur Utama BRI. Ada pernyataan menarik yang beliau sampaikan bahwa penting sekali budaya di dalam sebuah organisasi. Menurut beliau, dalam bukunya yang berjudul Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi, beliau mengemukakan sebuah keyakinannya bahwa ketangguhan yang dimiliki oleh BRI pada saat dipimpinnya, salah satu fondasinya adalah karena adanya budaya korporat yang sesuai dengan BRI. Ada suatu asumsi sederhana sebenarnya yang disampaikan oleh Bapak Djoko SM ini, bahwa di dalam setiap organisasi, di dalam setiap lingkungan pekerjaan, itu pasti kita hidup dalam sebuah kebersamaan. Dan di tengah-tengah kebersamaan itu terdapat nilai-nilai yang kita yakini, terdapat nilai-nilai yang coba kita laksanakan, kita pegang bersama. Atau biasa disebut sebagai shared value. Nah, dengan nilai tersebut,
permasalahan bersama yang biasanya muncul, entah itu karena perbedaan pendapat, perubahan lingkungan, atau bahkan mungkin karena perebutan kekuasaan, pasti akan muncul dan pasti akan menghantui ya sebuah organisasi. Namun, biasanya ketika sebuah organisasi itu memiliki shared value yang sangat amat kuat, semua permasalahan itu perlahan-lahan walaupun sangat amat berat, pasti bisa diatasi dan bisa diselesaikan atas dasar kebersamaan itu tadi. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya budaya organisasi atau nilai yang dipegang oleh organisasi yang meresap kepada setiap karyawan atau pegawainya itu merupakan sisi fundamental di dalam perjuangan atau pertarungan mempertahankan eksistensi dari organisasi itu. Dalam hal ini, bukan hanya organisasi sektor private, tetapi juga berlaku di organisasi sektor publik. Nah, selama ini kalau misalnya kita melihat, ya kawan-kawan mahasiswa bisa melihat, yang menjadi kelemahan organisasi sektor publik adalah mereka tidak memiliki identitas. Yang kemudian menguatkan organisasi sektor private adalah karena mereka memiliki suatu hal yang diyakini dan itu meresap sampai ke akar-akar, bahkan di sendi-sendi kepegawaian yang ada ya, di semua sektor, di semua cabang. Sedangkan sektor publik muncul egosentris ya antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Ini yang kemudian menjadikan prinsip atau konsep whole of government itu belum bisa dilaksanakan. Ya. Sebenarnya pengertian budaya itu apa sih? Kalau kita melihat bahwa belakangan ini sering muncul ya istilah budaya maupun budaya organisasi ya, bahwa sebenarnya mau tidak mau harus kita akui bahwa budaya organisasi atau budaya korporat bagi sektor private itu menjadi suatu bagian konsep yang memang benar-benar eksis, real, ada, dan sangat afdol dan sangat layak, ya, sangat wajar ketika setiap personil atau setiap pegawai yang ada di dalam suatu organisasi itu meresapi dan meyakini budaya organisasi itu sendiri. Sehingga sebenarnya tidak mengherankan jika terdapat konsep-konsep baru yang terkait dengan sumber daya manusia maupun terkait dengan prinsip-prinsip milenial atau prinsip-prinsip sekarang ada filosofi baru dalam organisasi ya, yang mana budaya-budaya organisasi ini sekarang sudah mulai luntur. Luntur karena apa? Ya karena adanya paham bahwa yang terpenting itu bukan budaya, tetapi yang terpenting adalah profit. Gitu. Nah, sehingga banyak sekali organisasi khususnya sektor private yang kemudian mereka lebih mementingkan itu, sehingga mereka menganggap bahwa budaya yang selama ini ada itu sudah terlampau kuno atau ibaratnya diistilahkan kelewat basi begitu ya. Nah, mereka biasanya merombak budaya yang kemudian dianggap kuno itu dengan budaya-budaya yang ada. Nah, akibatnya saat ini yang terjadi justru malah era kapitalisasi ini semakin menggenjot atau semakin menekan masyarakat-masyarakat yang berada di golongan menengah ke bawah. Ini yang kemudian menjadikan perkembangan pasar menjadi kurang begitu sehat. Beberapa sektor-sektor usaha dikuasai oleh para kaum borjuis yang mereka seolah-olah berusaha untuk memonopoli usaha itu. Dan sektor-sektor menengah ke bawah, mereka sangat amat kesulitan dan benar-benar struggle untuk bisa mempertahankan kehidupan mereka. Yang kemudian terlihat adalah ketimpangan yang cukup besar. Nah, di sini sebenarnya peran dari organisasi publik harusnya hadir. Namun ironisnya, organisasi publik justru malah terkukung sendiri dengan nilai yang mereka belum bisa wujudkan. Artinya, mereka juga mencari jati diri. Selama ini mereka kebingungan karena tidak ada nilai, sehingga ketika menerapkan di masyarakat, nilai-nilai itu belum begitu matang.
Akhirnya yang terjadi justru malah masyarakat kurang bisa begitu percaya dengan organisasi publik. Mereka lebih memilih ke sektor private yang mana sektor private itu justru malah menguntungkan orang-orang tertentu saja, sehingga ya distribusi bukan hanya kekayaan ya, tapi juga kesejahteraan menjadi kacau. Nah, sekarang kita kembali lagi bahwa prinsip budaya organisasi ini menjadi sangat penting sekali kalau kita melihat dalam sektor publik. Kenapa ini menjadi kurang begitu diminati? Karena ya itu tadi, pertama adanya egosentris atau etnosentris ya. Kalau etno tidak, karena etno kan etnis ya. Namun sebenarnya organisasi publik itu mengira bahwa mereka itu tidak bisa saling bekerja sama. Adanya kepentingan dari para pimpinan-pimpinan ini mengakibatkan beberapa organisasi publik tidak bisa fleksibel dan saling bahu-membahu. Dan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan di antar lembaga atau antar elemen, baik itu kementerian, juga biasanya saling bersinggungan dan bertentangan. Nah, ini menjadikan sebenarnya bahwa organisasi itu butuh suatu filosofi yang bisa diyakini oleh ya bukan hanya oleh satu organisasi saja, tapi oleh keseluruhan organisasi yang menjadi unit pemerintah. Sama halnya ketika kita berbicara tentang filosofi dari negara kita memiliki filosofi Pancasila. Itulah yang menyatukan kita. Itulah yang kemudian meleburkan bahasa, suku, ras, kebudayaan, dan yang lain sebagainya. Ya. Jauh di atas budaya organisasi itu ada filosofi yang harus diyakini, dan ketika kita ingin menerapkan budaya organisasi, maka budaya organisasi itu harus mengacu pada filosofi itu. Nah, disinilah maka penting bagi kita untuk bisa bukan hanya memaknai budaya organisasi itu apa, namun bisa meresapi budaya organisasi itu apa, sehingga kita bisa menghidupkan peran dari budaya organisasi itu bagi masyarakat sekitar. Namun, kita harus sadar bahwa ketika kita ingin memahami suatu budaya, itu biasanya ada perbedaan persepsi yang mengikuti. Contoh, ketika ada ilustrasi di depan teman-teman ini, apa yang teman-teman bisa lihat dari ilustrasi ini? Sebagian orang mungkin akan melihat sesosok wanita menggunakan topi, ya, topinya di era tahun 1800-an begitu, dengan gaya dia menggunakan mantel bulu di sampingnya. Namun dari sudut mata yang berbeda atau perspektif yang berbeda, orang mungkin akan melihat siluet wajah laki-laki berkumis, hidungnya mancung, matanya hanya terlihat separuh karena yang separuh tertutup oleh skibu. Gitu ya, skibunya menutup mata, menutup kepalanya separuh dan matanya separuh. Gitu. Inilah fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwa terkadang kita ini memiliki konsepsi yang berbeda terhadap suatu budaya. Meskipun kita berada dalam suatu koridor atau di daerah yang sama, tapi bisa jadi kita itu memahami suatu budaya itu berbeda-beda. Sama halnya seperti ilustrasi berikut ini. Kalau saya tanyakan kepada teman-teman, ada berapa jumlah kaki yang dimiliki oleh gajah ini? Mungkin teman-teman akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 7. Nah, tergantung ini persepsinya ya. Kalau dilihat dari bawah ya, dari bawah itu dihilangkan saja sebagian yang dari belalai paling ujung, kemudian agak naik sedikit, yang membentuk kaki itu dihilangkan, maka teman-teman akan bisa melihat bahwa kakinya akan jelas di situ. Ya, kakinya 4 dan itu jelas guratannya. Namun ketika dihilangkan atau kita bagian bawahnya terlihat, maka guratan kakinya akan menjadi rancu karena dia ada di depannya. Ya, sehingga ini menjadi seperti halusinasi begitu ya. Ini fenomena yang nyata terjadi di masyarakat, bahwa terkadang antara satu orang dengan orang yang lain memahami budayanya berbeda. Bukan hanya itu, antara orang atau pegawai yang ada dalam suatu organisasi yang sama, dia pun memahami budayanya bisa berbeda. Jadi budaya organisasi yang diterapkan juga bisa berbeda, karena konsepsinya berbeda.
Nah, kemudian kita harus tahu sebenarnya ya, pengertian dari budaya organisasi itu apa. Budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi. Ya. Identitas organisasi-organisasi. Sehingga yang menjadi ciri khas dari suatu organisasi itu adalah budaya organisasinya. Ya. Nomor 2, seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Yang membedakan manusia dengan manusia purba adalah ya, cara mereka menurunkan pengetahuan. Ada suatu penelitian bahwa manusia purba itu memiliki intelijensi sebenarnya, walaupun mungkin kalau diukur dia intelijensinya tidak terlalu tinggi. Namun yang membedakan dengan peradaban manusia modern ternyata adalah intelijensi dari manusia purba itu tidak bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Nah, yang menjadi legasi kita, yang menjadi warisan kita sebenarnya adalah bahwa kita itu mewarisi kekayaan, bukan hanya kekayaan dalam bentuk uang ya, namun kekayaan dalam bentuk budaya. Sehingga ketika seorang masuk ke dalam suatu organisasi tertentu, biasanya dia akan didoktrin ya. Atau secara tidak langsung ketika dia mengerjakan pekerjaan atau kegiatannya sehari-hari, ya, melaksanakan tugasnya, dia secara tidak sadar akan meresapi budaya yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Menurut Robin and Judge tahun 2008 di halaman 256, budaya organisasi atau kultur organisasi ini mengacu pada sebuah sistem atau makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Jadi memang budaya organisasi itu menurut Robin dan Judge diidentifikasikan sebagai penciri utamaan dari organisasi itu. Bisa juga dipahami sebagai sistem makna bersama yang merupakan suatu kumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Contoh misalnya, ada suatu tindakan atau sifat positif dari pemimpin begitu ya. Nah, itu kemudian dijunjung tinggi dan akhirnya diresapi oleh keseluruhan organisasi, maka itu bisa dikatakan menjadi budaya organisasi. Sedangkan menurut Lutyens, budaya dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan perilaku sosial. Jadi, budaya itu juga merupakan ekstrasi atau bahkan sekumpulan pengalaman yang dijadikan satu, gitu, sehingga dia menjadi suatu kearifan tertentu yang diyakini dan diterapkan secara terus-menerus. Sehingga lama-kelamaan dia menjadi perilaku sosial. Bisa, karena tidak banyak ya yang mengetahui dan paham bahwa sebenarnya budaya itu diturunkan dari suatu tindakan atau suatu kebiasaan atau suatu rutinitas yang dilakukan oleh seseorang, yang mana seseorang itu memiliki pengaruh yang cukup besar, entah itu bagi organisasi maupun bagi negara. Sedangkan Siagian dia mengemukakan bahwa budaya organisasi merupakan kesepakatan atau komitmen bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Jadi selain dia itu diterapkan, budaya organisasi itu biasanya juga mengikat. Contoh misalnya, ketika Anda masuk ke dalam organisasi ini, maka Anda tidak boleh misalnya mengupdate status atau tidak boleh aktif dalam media sosial. Itu bisa jadi menjadi suatu budaya organisasi. Contoh misalnya, ketika Anda bekerja, maka Anda tidak boleh memegang HP. Itu menjadi budaya organisasi. Ketika Anda bekerja, maka Anda tidak boleh menghubungi keluarga. Itu juga menjadi salah satu budaya organisasi. Bentuknya macam-macam. Ada 3 tingkat budaya organisasi. Ya. Jadi yang pertama adalah budaya organisasi yang tampak atau visible. Contoh ini misalnya, cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan, seremonial, dan tata ruang kantor. Menggunakan dasi, menggunakan blazer. Ini budaya organisasi yang tampak. Gitu ya. Simbol-simbol fisik seperti logo,
misalnya, atau bahkan mungkin gambar ya, atau upacara seremonial ya, maupun tata ruang kantor, itu juga menjadi budaya organisasi yang tampak atau visible. Contoh misalnya di UNESA, salah satu budaya organisasinya adalah ketika mengawali suatu kegiatan formal atau resmi pasti diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Ini menjadi bentuk perayaan atau seremonial. Ya. Contoh misalnya tata ruang, begitu ya. Ketika Anda masuk, ya misalnya di bank, gitu. Berbeda-beda. Di bank itu ada yang kemudian ketika Anda masuk, Anda langsung disajikan pada ruang tunggu, atau ketika Anda masuk itu ada yang kemudian disajikan dengan lukisan, ketika Anda masuk ada yang disajikan dengan informasi terkait dengan kredit rumah, ya, atau bahkan mungkin lelang, dan masih banyak lagi. Itu merupakan bentuk tata ruang kantor yang kemudian meresap menjadi budaya organisasi. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible. Contoh misalnya disiplin dan makna prestasi. Disiplin itu tidak tampak, ya. Jadi artinya ketika Anda berangkat kerja pukul 7 dan Anda akan merasa kecewa atau merasa bersalah ketika Anda sampai di kantor pukul 7 tepat, ya. Itu menjadi budaya disiplin. Karena biasanya Anda sampai atau tiba di kantor pada pukul 6.30. Paling lambat ya. Biasanya 6.15. Ini menjadi disiplin yang tidak terlihat, ya. Nah, contoh disiplin yang kemudian sering dilupakan itu ya sapa, ya, tegur sapa. Misalnya selamat pagi, ada yang bisa dibantu. Itu salah satu bentuk organisasi, budaya organisasi yang luar biasa. Teman-teman bisa melihat misalnya di Citylink begitu ya. Kalau teman-teman naik Citylink itu biasanya pramugari, pilot, atau bahkan mungkin petugas yang ada di kapal atau di pesawat terbang, ya, kapal terbang, mereka selalu berpantun di akhir, ya, dan pantunnya itu selalu menarik. Ini menjadi salah satu bentuk budaya organisasi sebenarnya untuk menarik minat dari para pelanggan. Yang ketiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Biasanya ini tidak tampak juga ya, namun dia tidak secara eksplisit atau secara langsung diwujudkan atau dimunculkan. Jadi biasanya ada keyakinan tertentu yang kemudian dia resapi. Contoh misalnya ada pemikiran bahwa konsumen itu adalah raja, ada pemikiran bahwa jangan pernah menunda pekerjaan, ada pemikiran bahwa pekerjaan itu harus dikerjakan secara bersama-sama, dan yang lain sebagainya. Itu adalah keyakinan yang kemudian bisa mengarahkan kepada asumsi-asumsi yang tersembunyi. Budaya juga erat dekat sekali dengan konsep nilai. Nah, kalau kita lihat, ada 3 konsep nilai yang bisa kita resapi. Yang pertama, nilai, tanpa ada embel-embel apapun di belakangnya. Nilai itu saja dia memiliki makna bahwa nilai adalah suatu entitas yang kemudian diyakini atau suatu keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. Nilai sopan santun, teman-teman memegang teguh bahwa orang tua itu harus dihormati, harus kita berikan sopan santun kita. Maka ketika teman-teman meyakini prinsip tersebut, teman-teman kemudian saya contohkan sedang berjalan begitu ya, di jalanan, bertemu dengan mohon maaf pengemisnya itu sudah sepuh sekali. Bagaimana caranya teman-teman mempraktekkan nilai yang teman-teman yakini itu, bahwa sopan santun itu wajib dilakukan kepada orang tua? Pengemis itu kemudian meminta, "Nak, minta makan, nak." Ketika teman-teman meyakini nilai sopan santun, maka teman-teman akan menjawab seperti ini. "Kek, mohon maaf, kakek sudah nggak makan berapa hari?" "Oh, 3 hari ya. Baik. Yaudah yuk kek, ikut saya yuk, saya belikan makanan." Atau kalau teman-teman tidak punya uang, teman-teman bisa menolaknya dengan cara baik. "Kek, mohon maaf sekali, saya kehabisan uang. Saya tidak bisa membantu, mohon maaf sekali ya kek."
Atau paling tidak, terakhir, Anda bisa memunculkan pertanda seperti minta maaf, ya. Kedua tangan diletakkan di dada, kemudian Anda membungkuk, artinya Anda meminta maaf bahwa Anda tidak bisa memberikan. Itu bentuk nilai yang diterapkan, yang kemudian muncul dalam tingkah laku. Nomor 2, nilai yang mendukung atau espouse value. Nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi. Misalnya, keanekaragaman, rasa hormat, dan integritas. Ini nilai yang mendukung. Yang ketiga, nilai yang diperankan atau enacted value. Jadi, nilai yang ketiga ini adalah nilai dan norma yang dimiliki oleh karyawan. Contoh, sejauh mana nilai rasa hormat tercermin dalam perilaku setiap karyawan. Misalnya terhadap senior, gitu ya. Atau misalnya terhadap karyawan perempuan, saling menghormati. Ini adalah nilai yang diperankan atau enacted value. Apa sih fungsi utama dari budaya organisasi itu? Yang pertama adalah sebagai proses integrasi internal. Bahwa di dalam organisasi itu pasti terdapat budaya-budaya yang dibawa oleh masing-masing individu atau pegawai atau pekerja. Nah, sehingga butuh suatu budaya yang bisa meleburkan semua budaya-budaya yang ada itu, yang mana budaya yang diyakini secara bersama ini bisa menyatukan organisasi, dan dengan menyatunya organisasi itu prinsip efektivitas dan juga efisiensi bisa terlaksana. Tujuan-tujuan dari organisasi bisa diraih. Yang kedua, sebagai proses adaptasi eksternal. Kenapa butuh adaptasi? Karena dunia ini bergerak. Layaknya bumi berputar. Setiap organisasi itu pasti memperbaharui dirinya. Oleh karena itu, budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. 4 fungsi budaya organisasi secara internal. Yang pertama adalah memberikan identitas organisasi kepada karyawan. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif. Yang ketiga, mendukung stabilitas sistem atau hubungan sosial antar personal. Dan keempat adalah memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. Yang pertama, memberikan identitas organisasi kepada karyawan. Ya. Contoh misalnya budaya organisasi Pertamina. Ya. Setiap karyawannya itu pasti, terutama karyawan di SPBU ya, kita contohkan di SPBU saja, pasti ramah, dan semua karyawannya pasti memulai kegiatan pengisian bahan bakar itu dengan kalimat dari nol ya Pak, dari nol ya Bu. Itu budaya organisasi. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif. Ketika ada suatu hal yang diyakini, maka komitmen dari pegawai itu bisa dipegang. Artinya kalau dia tidak sesuai dengan budaya yang ada, maka dia bisa disingkirkan, atau bisa dikucilkan, atau bahkan mungkin bisa tidak berkembang. Yang ketiga, mendukung stabilitas sistem hubungan sosial antar personal. Nah, biasanya masing-masing personel itu memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Nah, untuk bisa meminimalisir kepentingan itu supaya tidak dilaksanakan dan merugikan organisasi, maka harus ada budaya yang bisa mempersatukan kepentingan itu. Dan yang terakhir adalah memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. Ketika seorang karyawan masuk ke organisasi dan pertama kali di hari pertama dia bekerja, dia butuh dan harus melihat budaya organisasi. Contoh budaya organisasi di Google. Mereka santai, tetapi satu hal yang dipastikan di Google bahwa pekerjaan itu harus selesai. Anda boleh ngapain aja, tapi pekerjaan selesai, tidak boleh ditunda, dan tidak boleh bertele-tele. Itu salah satu budaya organisasi di Google. Contoh misalnya budaya organisasi di Tesla. Dia selalu menghadirkan inovasi baru. Selalu mengkaitkan produk-produknya dengan teknologi terkini. Nah, misalnya ada lagi yang lain, budaya-budaya yang lain yang itu menjadi sarana agar karyawannya mudah memahami budaya organisasi itu apa. Terdapat 2 sifat budaya organisasi. Yang pertama adalah budaya organisasi yang adaptif, dan yang kedua adalah budaya organisasi yang tidak adaptif. Budaya organisasi yang adaptif merupakan budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Sedangkan budaya organisasi yang tidak adaptif adalah budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Contoh budaya organisasi yang adaptif adalah
bisa saya contohkan misalnya Facebook gitu ya. Dia budaya organisasinya mengedepankan teknologi gitu ya. Artinya teknologi yang dibutuhkan atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Maka dengan budaya organisasi Facebook itu yang mana mereka mungkin sekarang sudah agak tertinggal ya karena ada isu-isu yang kurang mengenakan. Namun perlu diingat bahwa Facebook itu sudah mengakuisisi Instagram, ya, sudah mengakuisisi WhatsApp. Nah, ini menjadi salah satu budaya organisasi yang mana menunjukkan bahwa Facebook itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lingkungan apa? Masyarakat sekarang lebih senang menggunakan WhatsApp karena di sana sudah ada semua. Masyarakat lebih suka menggunakan Instagram ya karena tampilannya lebih menarik. Mereka perlahan-lahan meninggalkan Facebook. Namun Facebook tidak kehabisan akal. Mereka mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang bonafit itu dan kemudian secara tidak langsung akhirnya ketika Anda menggunakan mungkin menggunakan Instagram berarti Anda adalah pengguna Facebook aktif. Ketika Anda menggunakan WhatsApp, maka Anda adalah pengguna Facebook yang aktif juga. Hasil dengan budaya organisasi yang tidak adaptif, contoh misalnya Nokia. Nokia itu kurang bisa adaptif dulu karena dia sangat amat mengedepankan sistem operasi yang dia yakini bisa bertahan. Di tengah-tengah perkembangan zaman, ketika Android berkembang dan ketika iOS berkembang, Nokia tidak mau meninggalkan operating system Symbian-nya. Ya. Justru malah Nokia menggandeng Windows pada waktu itu. Jadi Nokia sempat mengeluarkan Windows Phone. Namun apa yang terjadi? Ternyata apa yang dilakukan Nokia itu tidak bisa mengikuti kebutuhan atau lingkungan, perubahan lingkungan. Sehingga perlahan-lahan Nokia tidak bisa diterima di pasaran masyarakat. Nah, sehingga sekarang pun tenggelam namanya walaupun mereka sedang berusaha untuk merintis untuk mengembalikan kejayaan di masa lalu. Selanjutnya, bagaimana budaya ditanamkan dalam organisasi? Yang pertama, ya kita harus menggunakan filosofi. Tadi di awal saya sudah sebutkan harus ada sebuah filosofi seperti Pancasila yang kemudian ditekankan, diterapkan dalam suatu organisasi. Filosofi itu bisa dituangkan dalam visi, misi, dan nilai-nilai, serta harus ada material organisasi yang jelas ketika rekrutmen dilaksanakan. Contoh misalnya ketika rekrutmen wawancara begitu, dites atau disesuaikan dengan kebutuhan budaya organisasi. Nah, sehingga proses seleksinya benar-benar menyesuaikan budaya organisasi. Dan organisasi tidak perlu terlalu intens atau terlalu berat atau terlalu atau terlalu terburu-buru dalam mensosialisasikan budaya organisasi yang dimiliki. Yang kedua, mendesain ruang kantor atau lingkungan dan bangunan. Biasanya kita juga bisa desain ruangan kantor itu, contoh misalnya ruangan bos ditaruh di dekat pintu masuk gitu ya, dan dikasih kaca sehingga kalau ada karyawan yang datang masuk telat kelihatan. Nah, konsekuensinya di sini bos harus datang lebih awal. Ini salah satu bentuk desain ruang kantor, ya, lingkungan dan juga bangunan. Ketiga, menggunakan slogan, bahasa, akronim, dan perkataan. Contoh misalnya Yamaha selalu di depan. Maaf ya, saya sebutkan merek ya. Atau apalagi istilah-istilah yang lain. Apa ya? Yang paling mudah ya UNESA, Growing with Character, gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu bentuk slogan yang sebenarnya secara tidak langsung ditanamkan di dalam pribadi atau pegawainya masing-masing. Selanjutnya yang keempat adalah sistem penghargaan, simbol, status, dan kriteria promosi. Budaya organisasi juga bisa diterapkan dengan menggunakan reward, dengan menggunakan sistem jenjang karir, begitu ya. Kalau misalnya memang benar-benar ada yang berprestasi, maka dia bisa diorbitkan atau dipromosikan. Yang kelima, cerita, legenda, dan mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting. Contoh misalnya ada cerita yang mengatakan bahwa perusahaan Sony ini luar biasa, mereka bisa bertahan. Mereka ini perusahaan yang inovatif. Dari cerita-cerita orang, sehingga masyarakat berpikiran bahwa segala sesuatu yang bermerek Sony itu memiliki kualitas. Sama halnya, branding Apple itu menjadi branding orang-orang menengah ke atas. Ini merupakan salah satu bentuk cerita ya sebenarnya, dan juga stereotip mungkin ya. Akhirnya banyak orang yang kemudian
berbondong-bondong ingin membeli produk Apple untuk menaikkan derajat atau status sosial mereka. Yang keenam, melalui program pelatihan dan pengajaran oleh para manajer dan supervisor. Nah, sekarang ini sudah ada yang namanya TOT, Training of Trainee, gitu ya. Jadi, seperti magang, tapi dia diberikan training. Jadi, bekerja sekaligus training, gitu. Selanjutnya, teladan dan sikap pimpinan. Kalau misalnya pimpinan memberikan suatu contoh yang baik, biasanya bawahannya juga akan meniru, begitu. Yang kedelapan, melalui sistem dan prosedur organisasi diterapkan menggunakan SOP atau SPM, ya, standar pelayanan minimum, atau standar operating procedure, maka setiap karyawannya harus memenuhi atau harus mengikuti SOP itu. Atau bisa juga dengan menggunakan ISO saat ini. Yang kesembilan, melalui tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kita menciptakan kultur organisasi yang cukup baik? Di sini Robin dan juga Judge memberikan suatu gambaran bagaimana proses penciptaan kultur organisasi ke dalam 3 cara. Yang pertama, bahwa pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepemikiran dan seperasaan dengan mereka. Jadi, yang tidak satu pemahaman disingkirkan. Atau yang kedua, mereka melakukan indoktrinasi dan sosialisasi cara pikir dan perilaku mereka kepada karyawan. Atau yang terakhir, perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran atau role model yang mendorong karyawan lain untuk mengidentifikasi diri. Dan dengan demikian, menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi pendiri tersebut. Cara yang paling mengena tentunya adalah cara yang ketiga. Namun, tidak mudah untuk bisa menerapkan cara yang ketiga ini. Karena bagaimanapun juga di dalam satu organisasi, di awal kita pasti akan memfilter atau menyaring, menseleksi karyawan-karyawan yang akan masuk. Dan dalam proses penyaringan, dalam proses seleksi itu pasti akan muncul atau akan ada di fase yang pertama ini. Nah, kemudian ketika masuk biasanya atau ketika mulai bekerja biasanya ada karyawan-karyawan atau pribadi-pribadi yang mungkin kurang bisa menerima, sehingga perlahan mungkin mereka hendak keluar. Dan kita ingin agar mereka bertahan karena secara kinerja mereka bagus, tapi dalam hal filosofi atau dalam hal keyakinan mereka berbeda. Maka upaya yang biasa kita lakukan adalah melakukan doktrin atau memberikan pelatihan-pelatihan atau seminar atau workshop yang mana membuat pikiran mereka fresh dan kembali lagi sepemikiran dengan kita. Nah, tentunya langkah ketiga ini sudah mencakup langkah pertama dan kedua. Artinya, setali 3 uang, kalau memang ingin melakukan langkah ketiga harus melewati fase yang pertama dan fase yang kedua juga. Karena praktis fenomena seperti yang poin 1 dan poin 2 ini pasti akan muncul di suatu organisasi, khususnya organisasi publik. Hanya saja, kalau misalnya kita bisa menerapkan yang ketiga, maka kelebihannya adalah akan tahan lama. Orang yang terinspirasi itu biasanya akan lebih secara sukarela untuk mengikuti tindakan, mengikuti entah itu sifat atau mengikuti pola-pola kebiasaan yang dilakukan oleh role model tersebut. Ya, sehingga secara tidak langsung kalau poin yang ketiga itu seperti men-setting alam bawah sadar. Dan ini yang paling efektif. Bagaimana kultur organisasi terbangun? Yang pertama, memang harus ada filosofi yang diyakini. Jadi pendiri itu harus memiliki filosofi yang sangat amat kental. Kemudian dari filosofi itu diturunkan ke dalam kriteria seleksi. Kalau ingin merekrut pegawai itu yang seperti apa agar sesuai dengan filosofinya itu. Nah, kemudian manajemen puncak kemudian memberikan sosialisasi terhadap pegawai-pegawai terpilih dan nanti diinternalisasikan dalam bentuk cerita, ritual, simbol, material, maupun bahasa-bahasa yang digunakan. Jadi kultur asli itu pasti ada dan juga melekat. Ya. Hanya saja kultur asli dari founding father atau pemimpin organisasi itu harus lebih tinggi, harus lebih kuat. Ya. Karena apa? Karena dia
yang akan menjadi penciri utamaan dari organisasi itu. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan filosofi atau budaya organisasi itu harus sesuai. Entah itu ucapan, entah itu tindakan, ya. Jangan sampai top management itu mengatakan suatu hal yang ideal, namun kenyataannya mereka melanggar. Nah, ini akan menjadikan pegawai atau golongan karyawan itu menjadi tidak yakin dan mereka kemudian akhirnya ya berpaling ya atau tidak meyakini budaya organisasi yang ada ini. Nah, tentunya proses yang harus dilakukan oleh manajemen puncak adalah mereka selalu memberikan contoh atau dengan kata lain mereka mensosialisasikan budaya organisasi yang ada. Sehingga nanti budaya organisasi itu akan ditransmisikan ke karyawan-karyawan melalui yaitu misalnya cerita, ritual, simbol-simbol material, seremoni, bahasa, dan yang lain sebagainya. Dampak budaya organisasi terhadap kinerja dan kepuasan. Dia ada beberapa faktor-faktor ya yang kemudian objektif akan mempengaruhi suatu budaya organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah pertama inovasi dan pengambilan resiko. Yang kedua perhatian pada detail, ketiga orientasi pada hasil, orientasi pada orang, orientasi pada tim, keagresifan, dan kemantapan. Nah, ini dipersepsikan beberapa faktor-faktor ini sebagai budaya organisasi. Yang mana nanti akan dinilai ketika semuanya ini misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faktor-faktor ini ada 7 sub-sub komponen budaya. Kesemuanya dilakukan, maka kekuatan kultur itu tinggi. Nah, ketika kekuatan kultur semakin tinggi, dia ada korelasi dengan kinerja dan kepuasan. Nah, itu pelanggan maupun masyarakat. Ya. Nah, kita harus melihat juga bahwa dalam budaya organisasi itu harus ada yang namanya etika. Etika organisasi. Karena etika ini berkaitan dengan benar salah, baik buruk, yang mewarnai perilaku dan tindakan setiap individu. Kenapa etika penting? Karena etika dan budaya itu terkadang saling bersinggungan dan kita kadang tidak bisa membedakan antara etika dan budaya. Padahal sebenarnya etika itu adalah bagian dari budaya. Ya. Bagaimana mengembangkan etika di tempat kerja? Etika ini bagian dari budaya organisasi karena satu etos kerja itu kan berarti adalah wujud dari etika ya. Etos kerja yang bagus, maka dia bisa dikatakan memiliki budaya kerja yang bagus. Lantas bagaimana caranya agar menumbuhkan etika ini? Yang pertama, menerapkan tingkah laku etis ya. Nah, di sini pemimpin, manajer itu harus memberikan contoh yang baik. Yang kedua, menyaring karyawan dalam seleksi awal. Jangan kemudian menerima karyawan yang titipan ya atas dasar kekerabatan atau kedekatan. Yang ketiga, mengembangkan kode etik. Kalau misalnya profesi-profesi itu memiliki kode etik. Yang keempat, menyediakan pelatihan etika. Yang kelima, memberikan dukungan terhadap perilaku etis. Dan yang keenam, menerapkan etika dalam praktek sehari-hari. Nah, sebenarnya di mana sih budaya organisasi itu ada? Kalau teman-teman melihat di sini ya, di sini ada gambar bongkahan es. Kalau teman-teman lihat, di bagian yang nampak itu biasanya ada bentuk gedung, ada cara berpakaian, cara berkomunikasi, gaya kepemimpinan, cara pengambilan keputusan, cara pengambilan kewenangan. Nah, ini merupakan bentuk fisik dan bentuk perilaku yang mana ini disebut skill atau knowledge. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian atas, di atas air, itu volume atau jumlahnya sedikit. Nah, sedangkan bagian yang tidak nampak, itu adalah bagian yang sangat fundamental. Teman-teman bisa melihat bongkahan es di sini, bagian yang paling bawah, ini sangat amat besar sekali. Nah, konon katanya, ketika kapal Titanic itu menabrak bongkahan es, dari luar atau di atas air itu terlihat seperti ini. Namun ternyata dia seperti gunung bagian bawahnya. Nah, sehingga kapal Titanic yang katanya Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkannya, akhirnya tenggelam dan karam juga. Bagian yang besar di bawah ini memang tidak nampak. Bagian-bagian apa saja itu? Dia adalah keyakinan, nilai-nilai, perasaan, harapan atau impian, harga diri, dan paradigma. Semua komponen-komponen ini masuk dalam kepribadian dan karakter. Inilah budaya organisasi. Maka budaya organisasi itu tidak nampak, namun posisinya sangat amat penting sekali. Ya. Nah, itulah kenapa
biasanya budaya organisasi itu tidak mendapatkan perhatian karena dia memang tidak nampak. Dan wajar karena mengingat budaya itu seperti bagian terbenam dari suatu gunung es. Lantas korelasi dengan kepemimpinan apa? Kepemimpinan itu bisa menciptakan budaya organisasi. Dan budaya organisasi itu bisa mendukung kepemimpinan yang baik, yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan. Entah itu kebutuhan karyawan maupun kebutuhan masyarakat. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa korelasi antara kebudayaan dan kepemimpinan ini sangat amat tinggi sekali. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada keterbatasan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan kesan keilmuan baru bagi teman-teman semua. Pesan saya, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah hanya kemudian membaca materi yang saya berikan ini. Terus perluas, terus cari sumber-sumber referensi untuk memperkaya keilmuan yang teman-teman sedang pelajari saat ini. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.